Tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi. Sebagai warga negara Indonesia, aku sangat bangga dengan hal tersebut. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bagaimana produk batik bisa mendunia. Hani anak seorang pengrajin batik. Ayahnya seorang pengusaha kain batik. Dahulu usaha ayah Hani kecil sekali adik-adik. Ayah Hani terus berusaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya itu bisa terjual sampai luar negeri. Ayah Hani menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Berikut adalah reklame milik Ayah Hani. Coba adik-adik amati reklame Nusantara Batik ini. Nah, di sini terdapat beberapa keterangan ya. Ada tulisan di situ menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Lalu di situ ada gambar tentang batik ya adik-adik ya. Lalu reklame itu apa sih Kak Citra? Nah, kita pelajari ya. Menurutmu apa itu reklame? Nah, reklame itu adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan sebuah informasi. Lalu, apa tujuan dari reklame itu? Nah, reklame itu dibuat dengan beberapa tujuan adik-adik. Yang pertama, untuk sekedar menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk menarik perhatian masyarakat. Yang ketiga, mengenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli produk tersebut adik-adik. Yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk. Jadi ini adalah tujuan dibuatnya reklame. Apa saja jenis-jenis reklame? Nah, jenis-jenis reklame itu ada iklan, ada spanduk, brosur, poster, baliho, billboard, banner, plakat, dan lain sebagainya. Tentu adik-adik sudah pernah melihatnya ya. Kalian sudah pernah melihat iklan, spanduk, brosur yang dibagikan, poster yang ditempel, baliho yang dipasang biasanya di pinggir jalan. Itu adalah jenis-jenis reklame. Apa ciri-ciri reklame yang baik adik-adik? Nah, kita belajar di sini ciri-ciri reklame yang baik adalah informasinya harus jelas dan mudah untuk dimengerti. Memuat informasi yang benar adik-adik. Mampu menarik perhatian orang dan mudah diingat. Ini adalah ciri-ciri reklame yang baik. Reklame ada yang bersifat komersial dan ada yang bersifat non-komersial. Bedanya apa Kak Citra? Yang komersial dan non-komersial. Nah, yang komersial ini digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya adik-adik. Sedangkan untuk non-komersial itu digunakan untuk mengajak masyarakat melakukan suatu hal. Misalnya hidup bersih, hidup hemat, hemat energi dan lain sebagainya. Seperti yang kita buat sebelumnya itu kita buat poster ya adik-adik ya. Nah, itu termasuk dalam reklame non komersial karena tujuannya hanya mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Reklame itu harus menarik adik-adik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat reklame adalah sebagai berikut. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasanya baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. Lalu yang ketiga, ilustrasinya menarik dan mudah diingat. Yang keempat, tata letak gambar dan tulisan harus baik adik-adik. Ini yang diperhatikan saat kita membuat reklame. Amati lingkungan di sekitarmu. Tuliskan reklame yang pernah kamu temui dan berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik. Nah, di sini Kak Citra punya contoh reklame, yaitu baliho. Nah, kalian pasti sering menjumpai baliho seperti ini ya adik-adik ya, di pinggir jalan ya. Nah,
Pendapat kamu tentang baliho ini apa adik-adik? Kalau pendapat Kak Citra, baliho di atas itu sudah cukup menarik ya, disertai dengan gambar dan produk yang jelas. Nah, di sini ada penjualan produk mobil ya, motor ya adik-adik ya. Lalu ada televisi, lalu di sini ada pengenalan tentang universitas dan lain sebagainya. Tulisannya juga bisa dibaca ya, tulisannya besar adik-adik dan menarik perhatian. Tata letak gambar dan tulisan juga sudah baik. Ini menurut pendapat Kak Citra. Nah, mungkin kamu punya pendapat kalian masing-masing. Kalau yang ini adik-adik, ini adalah brosur makanan. Apakah brosur makanan ini sudah termasuk dalam reklame yang baik? Nah, menurut Kak Citra, brosur makanan di samping sudah baik adik-adik. Terdapat gambar dan tulisan yang sangat jelas. Lalu di situ dicantumkan harga barang yang murah sehingga bisa menarik pembeli. Lalu ada slogan telap telop. Nah, di sini ya, ini menarik sekali kata-katanya. Jadi, reklame itu harus mampu menarik perhatian orang lain. Di sini ada bacaan sahabat tak terpisahkan. Mari kita baca bersama-sama. Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi itu tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat. Sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses. Walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai, sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Petak umpet, petak jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlihat untuk membantu usaha orang tuanya.
membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Itu tadi kisah antara Dwi dan Hani. Begitulah sahabat, tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai, dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Adik-adik, apakah kalian memiliki sahabat? Nah, kalau kalian memiliki sahabat, kalian harus bersikap tulus ya, tak pandang perbedaan dan harus saling menghargai, saling menghormati dan saling belajar seperti Dwi dan Hani tadi. Apa perbedaan yang terlihat antara Hani dan Dwi adik-adik? Nah, tadi perbedaannya adalah perbedaan latar belakang keluarga. Hani dari latar belakang keluarga yang sukses, sedangkan Dwi dari latar belakang orang yang sederhana. Bagaimana Hani bersikap terhadap Dwi? Nah, Hani menghargai Dwi meski berbeda latar belakang. Hani juga tidak sombong, tidak sungkan bermain ke rumah Dwi, dan malah menyukai kedekatan serta kesederhanaan Dwi bersama keluarganya. Bagaimana sikap keluarga Hani kepada Dwi? Nah, walaupun Dwi anak penjajah kue, keluarga Hani tidak pernah memperlakukan Dwi super istimewa. Mereka tetap menjalin kekeluargaan dengan baik adik-adik. Bagaimana Dwi bersikap terhadap Hani? Nah, Dwi menghormati Hani, menghargai, bahkan Dwi tidak minder ketika bermain ke rumah Hani. Dwi mau membantu Hani melakukan pekerjaannya dan mengagumi Hani yang mau membantu pekerjaan orang tuanya. Bagaimana sikap keluarga Dwi terhadap Hani? Nah, keluarga Dwi juga memperbolehkan Hani bermain ke rumah mereka. Mereka sangat akrab. Hani juga dipersilahkan mencoba masakan Ibu Dwi yang enak. Apa yang bisa kita contoh ya dari Hani? Nah, yang bisa kita contoh dari Hani adalah selalu menghargai teman, tidak sombong kepada teman, dan tidak membenci kesederhanaan teman. Bahkan Hani tidak mengejek Dwi adik-adik. Lalu, apa yang bisa kita contoh dari Dwi? Nah, yang bisa kita contoh dari Dwi adalah dia juga menghargai temannya dan tidak mudah minder. Walaupun dia punya teman yang sukses, yang kaya ya, tapi dia juga tidak minder, mau membantu temannya juga adik-adik. Nah, dari sikap Hani dan Dwi ini yang positif, mari kita contoh adik-adik. Contohlah Dwi dan Hani. Dwi tidak malu dengan kondisi keluarganya dan Hani tidak sombong. Mereka menghargai keberagaman yang ada. Mari ya kita contoh seperti di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri pencaksilat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik bisa sampai ke rumah kita ya? Nah, kita akan pelajari ini adik-adik. Nah, di sini ada gambar. Bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita masing-masing? Menyalurkan energi listrik. Bagaimana listrik sampai ke rumahmu? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Listrik dapat dihasilkan dengan pemanfaatan sumber energi yang tersedia di alam. Contohnya ada aliran air sungai atau PLTA, panas bumi atau PLTU, aliran angin atau PLTA juga, dan sebagainya.
Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV ya. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi. Nah, ini disebut dengan saluran transmisi adik-adik. Nah, sistem transmisi ini dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET ya, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit menuju nanti ke rumah-rumah kita adik-adik. Setelah melalui SUTET yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Nah, di gardu induk ini energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 kV. Nah, kemudian energi listrik itu disalurkan ke gardu-gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Nah, tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita. Akhirnya dari saluran distribusi ini energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu tadi ya rangkaian mengapa listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Dengan adanya listrik, kini masyarakat itu dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi adik-adik. Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah, tentunya kita semua sudah merasakan manfaat listrik ya. Kalau tidak ada listrik, wah, hidup kita bisa kacau adik-adik ya. Nah, malam hari gelap gulita ya. Kita tidak bisa menonton televisi. Kita tidak bisa mengerjakan tugas menggunakan laptop atau handphone. Nah, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa adanya listrik. Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit energi listrik? Nah, sumber daya alam yang bisa digunakan adalah air, panas bumi, dan angin adik-adik. Apa fungsi SUTET tadi pada sistem transmisi energi listrik? Nah, fungsi SUTET adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi menuju ke berbagai daerah. Ini adalah fungsi SUTET adik-adik. Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Ya, karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk itu sangat jauh. Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi. Sedangkan penurunan tegangan listrik itu bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah kita adik-adik. Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Nah, sistem transmisi itu memiliki peran penting di era globalisasi ini karena saat ini segala aspek kehidupan manusia itu sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik, sehingga listrik sendiri menjadi kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adik-adik, baca kembali teks tersebut dengan teliti, lalu kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram di berikut ini. Nah, bacaan tadi itu termasuk teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat bagian-bagian dari teks eksplanasi? Nah, yang pertama ada topik masalah yang terdapat di paragraf 1. Di paragraf 1 tadi, topik masalahnya adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Lalu, bagian yang kedua dari teks eksplanasi adalah deret penjelas. Nah, di paragraf 2 tadi dijelaskan
bagaimana listrik itu bisa mengalir ke rumah kita masing-masing. Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV, lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat. Setelah itu, energi listrik akan masuk ke gardu induk untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah, yaitu 20 kV. Kemudian energi listrik itu disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 volt sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, dan akhirnya energi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah warga. Itu adalah deret penjelasnya. Lalu bagian dari teks eksplanasi yang terakhir adalah kesimpulan atau bisa berupa pesan atau pendapat dari penulisnya. Nah, di sini kesimpulannya, kini masyarakat itu dapat mengakses informasi dan dari berbagai belahan dunia karena adanya listrik, adik-adik. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan. Itu adalah komponen utama proses penyaluran energi listrik. Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nah, kita akan baca untuk menambah pengetahuan kita siapa penemu sistem transmisi. Nah, ini adalah penemu sistem transmisi, adik-adik. Namanya Nikola Tesla, seorang kebangsaan Yugoslavia. Adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Sejak kecil, Nikola ini memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola ini mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, ini tadi adalah penemu sistem transmisi pada listrik. Berkat penemuan Nikola Tesla, kini sebagian besar warga dunia itu bisa menikmati listrik. Kita harus bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan yang telah menyediakan berbagai sumber daya alam untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Coba adik-adik kalian masih ingat tentunya pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembangkit listrik mikrohidro yang berasal dari aliran air sungai. Nah, kita akan menjelaskan secara runtut proses menyalurkan energi listrik yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ayo adik-adik ingat-ingat lagi. Ini adalah gambar dari pembangkit listrik mikrohidro adik-adik. Bagaimana ya prosesnya? Nah, pada PLTA, air sungai atau waduk masuk melewati pintu yang diatur katup pengamannya menuju tangki pengaman tekanan. Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan agar tekanan airnya lebih besar. Karena tekanan air tersebut, turbin akan bergerak sehingga generator akan menghasilkan listrik. Listrik dari PLTA ini kemudian dinaikkan oleh transformator lalu mengalir menuju sistem transmisi. Nah, melalui sistem transmisi listrik ini disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah. Setelah tegangan listrik diturunkan, listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi dengan tegangan menjadi 220 volt. Nah, tegangan ini kemudian disalurkan menuju rumah-rumah warga.